Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada semua, karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami dan dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 14 yang berkata demikian. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar dari kehidupan Abraham tentang betapa besar kuasa Tuhan dalam mengatasi hal-hal yang tampaknya mustahil bagi manusia. Dalam ayat perenungan kita pada pagi hari ini adalah panggilan untuk kita semua. Apakah bagi Tuhan ada yang mustahil? Sejarah mencatat ketika Kapten Matthew merencanakan berenang menyeberang Selat Inggris sejauh 34 km pada bulan Agustus 1875. Banyak orang menganggap ia gila, karena pada waktu itu apa yang akan dilakukan oleh Kapten Matthew adalah sesuatu yang dianggap mustahil dan tidak mungkin. Selat Inggris memiliki gelombang dan arus yang terlalu kuat untuk diseberangi, apalagi dengan cara berenang. Tetapi ia tidak mau mengalah begitu saja. Ia tidak mau mengikuti apa yang dipercaya kebanyakan orang. Dengan tegas dan penuh keyakinan, Kapten Matthew berkata, "Orang pikir itu mustahil. Penyebabnya sederhana saja, karena hal itu belum pernah terjadi, tetapi saya akan melakukannya." Akhirnya, Kapten Matthew berhasil menyeberangi Selat Inggris dengan berenang selama 21 jam 45 menit pada tanggal 24 Agustus 1875. Sesampai di pantai Prancis, ia mendapatkan sambutan yang sangat meriah dari orang-orang yang dahulunya tidak percaya bahwa hal itu bisa dilakukan. Dunia mungkin menganggap impian dari Tuhan untuk hidup kita tidak dapat dicapai. Orang-orang mungkin menganggap visi yang Tuhan berikan bagi kita sangat besar dan tidak mungkin terjadi. Kita ingat kisah Nuh, di mana orang lain menganggapnya gila karena menerima visi Tuhan untuk membuat bahtera. Atau kisah Abraham, di mana dia meninggalkan daerahnya Ur Kasdim untuk mengikuti Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab ini memberi kita contoh nyata dari apa yang telah terjadi. Ingatlah bahwa Tuhan memberi kita visi untuk hidup yang pada dasarnya memiliki tujuan yang besar. Pertanyaannya adalah, apakah kita dapat bertahan dan percaya pada harapan dan visi Tuhan? Jika benar
yakinlah dan percayalah bahwa kesalahan yang dilihat orang lain akan hilang dan keajaiban Tuhan akan terlihat dalam hidup kita sampai semua orang terkejut dengan apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup mereka. Karena Tuhan selalu merindukan orang percaya. Oleh karena itu, alih-alih hanya menjadi penonton yang dapat hanya memberikan tepuk tangan dan sorakan kepada mereka yang berhasil mencapai impiannya, mari kita menjadi seseorang yang membuat impian kita menjadi kenyataan, sehingga orang-orang akan bertepuk tangan ketika kita berhasil memuliakan Bapa kita di sorga, dan hidup kita dapat menjadi berkat. Melihat kembali kisah Abraham, Tuhan telah menjanjikan kepadanya bahwa dia dan istrinya Sarah akan memiliki banyak anak, meskipun keduanya sudah tua dan tidak memiliki anak. Ketika Tuhan memberitahu Abraham dan Sarah bahwa mereka akan memiliki anak, Abraham terkejut dan Sarah tertawa karena tampaknya tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki anak pada usia mereka yang sudah lanjut. Namun Tuhan menggunakan kekuatannya untuk mewujudkan janjinya. Selain itu, dalam hidup ini, kita mungkin menghadapi mimpi dan tujuan yang tampaknya tidak dapat dicapai. Seperti Abraham, mungkin ada halangan atau rintangan yang sulit diatasi. Tetapi melalui kisah ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah pemegang kuasa tertinggi yang mampu melakukan segala sesuatu. Ketika bertemu dengan kemustahilan, yang pertama, percayalah pada janji Tuhan. Abraham mempercayai janji Tuhan, bahkan ketika terdengar mustahil. Percayalah bahwa Tuhan adalah sumber kebenaran dan janji Tuhan pasti tergenapi pada waktunya. Tuhan memperhitungkan iman Abraham sebagai sebuah kebenaran. Tetaplah kita percaya kepada janji-janji Tuhan. Percaya pada janji Tuhan bukanlah sikap pasif yang hanya menunggu tanpa melakukan apa-apa, melainkan sebuah keputusan iman yang aktif, yang membuat kita tetap berdiri teguh meskipun keadaan tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Abraham harus menunggu bertahun-tahun lamanya sebelum janji itu tergenapi, dan selama masa penantian, ia tetap berjalan bersama Tuhan, tetap taat, dan tetap berharap, walaupun secara manusia tidak ada alasan untuk berharap. Dalam kehidupan kita, seringkali janji Tuhan terasa jauh, doa seolah belum dijawab, dan situasi justru tampak semakin sulit. Namun justru disinilah iman kita diuji. Apakah kita percaya pada janji Tuhan atau hanya percaya ketika hasilnya sudah terlihat? Percaya pada janji Tuhan berarti memegang firman-Nya lebih kuat daripada suara ketakutan, logika manusia, dan penilaian orang lain, serta meyakini bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji dan tidak pernah terlambat dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua, jangan meragukan kuasa Tuhan. Ketika kita meragukan kemampuan Tuhan, kita membatasi kuasa Tuhan. Ingatlah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan membatasi Tuhan dengan pikiran-pikiran negatif atau keraguan. Keraguan menjadi masalah yang besar yang seringkali menguasai pikiran kita ketika ada tantangan dalam kehidupan ini. Jangan ragu, belajarlah untuk men-set ulang hati kita dan mengarahkan kepada kebesaran Allah. Keraguan seringkali muncul bukan hanya karena Tuhan tidak sanggup, tetapi karena kita terlalu fokus pada kelemahan diri sendiri dan besarnya masalah yang ada di hadapan kita. Ketika kita memandang situasi hanya dengan kacamata manusia, segala sesuatu tampak akan mustahil, menakutkan, dan melelahkan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kuasa Allah tidak pernah dibatasi oleh usia
kondisi, latar belakang, kegagalan masa lalu, ataupun keterbatasan manusia. Meragukan kuasa Tuhan sama artinya dengan mengukur Allah yang maha besar dengan standar manusia yang terbatas. Oleh karena itu kita perlu terus melatih hati dan pikiran kita untuk kembali mengarahkan pandangan kepada kebesaran Allah, mengingat kembali perbuatan-perbuatan Tuhan di masa-masa yang lalu, dan membiarkan iman kita bertumbuh melalui pengalaman berjalan bersama Tuhan di tengah ketidakpastian. Yang ketiga, tetaplah doa dan kesetiaan. Ketika kita berbicara dengan Tuhan dan mencari kehendak-Nya, Dia akan memimpin kita pada jalan yang benar dan mengatasi segala rintangan. Dengan berdoa kita sedang berelasi dengan Tuhan dan tetap menjaga hati kita terarah kepada kehendak Allah. Doa dan kesetiaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perjalanan iman orang percaya. Doa bukan sekedar rutinitas rohani atau kata-kata yang diucapkan, tetapi merupakan wujud ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam doa kita belajar menyerahkan segala kekhawatiran, segala ketakutan dan harapan kita ke dalam tangan Tuhan, serta membiarkan Tuhan membentuk hati kita sesuai dengan kehendak-Nya. Kesetiaan juga diuji ketika jawaban doa belum terlihat dan jalan yang kita tempuh terasa berat. Namun justru dalam masa-masa inilah Tuhan sedang bekerja secara mendalam, membangun karakter, kesabaran, dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetap setia berarti tetap berpegang pada Tuhan, bukan karena keadaan baik, tetapi karena kita percaya bahwa Tuhan setia dalam setiap janji-janjinya. Kita diingatkan kembali hari ini bahwa kita harus selalu percaya pada kuasa Tuhan dalam hidup kita yang melampaui semua dosa. Tetaplah setia dan berpegang pada iman, dan percayalah bahwa Allah dapat melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan dalam hidup kita. Jika Tuhan memiliki rencana untuk hidup kita, Dia pasti akan membantu dan mendukung kita dalam setiap perjalanan kita. Bahkan jika tampaknya itu tidak mungkin bagi kita, kita hanya perlu bergantung kepada-Nya dan percaya kepada-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan kita pada pagi hari ini, kita belajar dari kisah Abraham. Kita diingatkan bahwa tidak ada satupun perkara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Apa yang tampak mustahil di mata manusia justru menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Iman yang sejati bukanlah iman yang bergantung pada situasi, melainkan iman yang bersandar penuh pada janji, kuasa, dan kesetiaan Tuhan. Ketika kita percaya pada janji Tuhan, tidak meragukan kuasa-Nya, serta tetap setia dalam doa, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara-Nya yang ajaib dan sempurna dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu,
selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan iman kami hari ini. Ajarlah kami untuk percaya sepenuhnya kepada janji-Mu, untuk tidak meragukan kuasa-Mu, dan tetap setia dalam doa sekalipun keadaan tidak seperti yang kami harapkan. Kami menyerahkan setiap mimpi, rencana, visi, dan misi, serta pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Mampukan kami berjalan dalam iman, setia sampai akhir dan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah perkataan-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Memberkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.